Tuhan, karuniailah kami hikmat pengertian akan firman-Mu yang menjadi bekal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Minggu 14 Februari 2021, Minggu Estomihi, tepat pada Valentine Day. Diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Sedemikian jawab pembacaan Alkitab. Saya memberi tema pertemuan ibadah ini dengan tema kado Valentine hamba Tuhan yang setia. Kado Valentine hamba Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara kekasih, faktor apa yang paling kuat memengaruhi sehingga seseorang berani mengambil risiko ketika melakukan pekerjaan yang penuh dengan tantangan? Faktor apa yang menjadi penentu sehingga seseorang berani bangkit menghadapi kegagalan-kegagalan hidupnya? Ingatlah bahwa orang yang berhasil bukan karena tidak pernah gagal. Orang yang berhasil bukan karena tidak pernah menghadapi masalah. Maka faktor apa yang paling kuat memengaruhi keberanian seseorang dalam mengambil risiko dalam tantangan hidupnya? Jawabnya, orang yang memiliki gairah, orang yang memiliki passion, itulah yang berani mengambil risiko. Itulah orang yang berani menghadapi tantangan hidup dan akhirnya menjadi pemenang. Maka ketika kita membaca kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai 6, Rasul Paulus sedang mengungkapkan gairahnya, passionnya. Mengapa ia berani mengambil risiko dalam panggilan pelayanannya? Paulus sedang menyatakan gairah hatinya sehingga tidak menjadi putus asa ketika tantangan hidup melandanya. Itu sebabnya Paulus katakan, oleh sebab itu kami tidak tawar hati. Istilah tawar hati dimaksudkan tidak merasa lelah, tidak kecewa dan tidak putus asa. Tetapi Paulus justru semakin berani melakukan pelayanan pemberitaan Injil dengan cara hidup, dengan cara pelayanan, dengan cara kerja yang berbeda dengan para pemberita Injil lainnya. Bahwa Paulus berani menderita,
bahwa Paulus berani menghadapi tantangan, bahwa Paulus berani menghadapi risiko hanya demi pemberitaan Injil Kristus. Maka perlu diketahui apa sebabnya, faktor apa yang membuat Paulus tidak tawar hati. Apa sebabnya Paulus merasa gairah yang begitu menggelora? Apa yang membuat Paulus tidak kecewa walaupun orang merendahkannya, menghinanya? Jadi hanya karena kemurahan Allah, itulah nilai utamanya, itulah prinsip yang kuat yang membuat Paulus bergairah, itulah passionnya, itulah inner drive-nya, hanya karena kemurahan Allah. Titik. Sebab Allah menghargai, Allah mempercayakan suatu pekerjaan kerajaan Allah kepada Paulus. Padahal Paulus sadar, Paulus memahami dia tidak layak untuk panggilan itu. Paulus ternyata berada pada sebuah kesadaran personal yang matang. Paulus berada pada kesadaran tahu diri yang betul-betul di level tertinggi. Paulus sadar akan dosanya, sadar kesalahannya, sehingga Paulus merasa tidak layak. Ingatlah saudara-saudara, bahwa Paulus bukan karena tidak pintar, bukan karena dia tidak memiliki knowledge yang kuat, bukan karena Paulus tidak mempunyai pengaruh, bukan karena Paulus tidak memiliki apa-apa, bukan. Tetapi Paulus menyadari bahwa hidupnya tidak layak di hadapan Allah, tetapi ternyata dihargai oleh Allah. Hanya karena kemurahan Allah. Itulah nilai utama. Itulah yang membuat Paulus layak menjadi pelayan Tuhan. Kesadaran demikian Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam tradisi gereja Metodis, gereja yang kami layani, disebutlah itu sebagai kesadaran inward calling. Suatu panggilan ilahi yang melayakkan Paulus menjadi hamba Tuhan. Inward calling itulah yang membuat Paulus bergairah. Sebuah perasaan tremendum et fascinan, yaitu suatu perasaan takjub dan menggairahkan. Sehingga Paulus berani mengambil risiko. Paulus berani melakukan pelayanan pemberitaan Injil, mampu melakukan, melayani melebihi apa yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan di ayat 5 dikatakan bahwa Paulus rela menjadi hamba. Hamba karena Kristus, budak karena Kristus. Maka nats firman Tuhan ini menyatakan sebuah ungkapan hati. Paulus sedang mengungkapkan inti dari kesadaran dirinya, inti hati nuraninya akan panggilan imannya, guna menjawab kecurigaan jemaat-jemaat Korintus. Memang hubungan mereka, hubungan Paulus dengan jemaat Korintus sedang tidak baik. Itu tentu biasa, sangat lumrah. Ketika hubungan kita dengan seseorang tidak baik, itu akan sangat mudah diprovokasi oleh orang lain. Ketika hubungan keluarga kita tidak baik, maka itu akan mudah dipengaruhi oleh orang-orang ketiga. Jadi nats firman Tuhan ini hendak meyakinkan jemaat yang sudah dihasut. Paulus meneguhkan kembali penerimaan mereka, pemikiran mereka oleh hasutan akan berita-berita yang merendahkan, yang melecehkan Paulus, yang menghina Paulus. Kalau memang Paulus adalah rasul Allah, mengapa dia mengalami aniaya?
Kalau memang Paulus adalah rasul yang benar, mengapa dia dipenjara? Mengapa dia mengalami kesusahan? Makanya Paulus mau mengerjakan pelayanan Injil itu hanya untuk memperkaya dirinya. Itu hanya untuk memuaskan ambisi pribadinya. Itulah ujaran-ujaran yang menghasut jemaat Korintus, yang memprovokasi pikiran jemaat Korintus. Itulah media sosial yang berkembang di jemaat Korintus. Maka Paulus menjawab dengan menunjukkan kualitas personalnya sebagai seorang hamba Tuhan. Kualitas personalnya sebagai pemberita Injil, yaitu bahwa Paulus dan teman-temannya tidak berlaku licik. Kelicikan itu membuat kita sangat kecewa. Ketika ada orang kita percayai ternyata dia sangat licik, itu membuat kita menjadi putus asa berhubungan dengan dia. Paulus mengatakan bahwa mereka melakukan pelayanan bukan untuk menyenangkan hati mereka, bukan untuk memuaskan hasrat, ambisi-ambisi pribadi, nama diri mereka. Itu sebabnya Paulus katakan, kami menyerahkan jiwa raga kami kepada setiap hati nurani orang agar diterima, agar dipertimbangkan, agar diadili, agar diukur layak atau tidak. Itu terjemahan harafiah dari nats itu. Bahwa Paulus dan temannya menolak tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Menolak itu membuang tindakan-tindakan, pikiran-pikiran, rencana-rencana yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan Paulus tidak melakukan hal-hal yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang, tetapi hanya Allah yang mengetahui. Memang ada banyak bisa perbuatan-perbuatan kita melakukan dosa. Mungkin tidak dilihat oleh orang, mungkin tidak dilihat keluarga kita. Tetapi Allah melihat, Allah mengetahui. Jadi Paulus merelakan dirinya agar orang mengadilinya, mengukurnya. Paulus menganggap bahwa sesungguhnya Allah menaruh CCTV, ya. CCTV yang hidup di dalam dirinya sehingga semua orang bisa membuka kembali, melihat kembali. Jadi hanya Allah yang dapat melihat itu menurut Paulus. Hanya Allah yang mendengar ucapannya, hanya Allah yang melihat perbuatannya, dan itu direkam dan silakanlah orang menilai itu. Semua itu dilakukan Paulus dengan tindakan untuk tidak mempermalukan, tidak melecehkan, tidak merendahkan Allah karena panggilannya sebagai hamba Tuhan yang setia. Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat itu terang Injil. Terang Injil itu adalah sebuah proses insight, proses mencerahkan, proses menyadarkan orang-orang Korintus bahwa cara hidup mereka adalah cara hidup yang menuju kebinasaan. Sebab masyarakat Korintus, Bapak Ibu Saudara, memang mereka itu sudah biasa dalam hal-hal dosa. Kita tahu bahwa kota Korintus itu dulunya adalah daerah pelabuhan. Jadi ada banyak orang datang, sudagar-sudagar, pedagang-pedagang, orang-orang kaya datang dari berbagai daerah lalu tinggal di sana, menginap di sana. Lalu ketika uangnya banyak, kenikmatan-kenikmatan dunia ingin mereka nikmati. Lalu terjadilah
perlakuan-perlakuan seks bebas. Terjadilah percabulan-percabulan dan mereka menganggap itu biasa. Terjadilah penyembahan ilah-ilah. Mereka menganggap itu hal-hal yang biasa. Jadi masyarakat Korintus sudah ditutup oleh ilah dunia ini. Bahwa seks, bahwa percabulan, bahwa ada penyembahan berhala, itulah ilah jemaat Korintus, masyarakat di Korintus. Itulah hal yang biasa. Mereka sudah menganggap selingkuh itu biasa. Maka Paulus memberitakan berita pertobatan agar mereka meninggalkan hidup kegelapan ke dalam kehidupan terang Kristus. Paulus hendak membuka selubung yang menutup mata jasmani, membuka selubung menutup mata rohani, membuka selubung yang menutup mata iman. Paulus hendak membuka selubung mata itu. Paulus ingin mencerahkan, menginsight. Paulus bisa katakan seperti lagu orang sekarang, I can open your eyes. I can show you the world. Aku bisa membuka matamu dari gelap ke dalam terang. Aku ingin menunjukkanmu dunia kerajaan Allah. Paulus berusaha meyakinkan mereka bahwa pengajaran demikian bukan dari dirinya. Apa yang dilakukan Paulus, apa yang diberitakan Paulus, apa yang dikatakan Paulus itu bukan kehendaknya, tetapi karena kemurahan Allah. Dan karena itulah Paulus melakukan hal-hal yang menderita. Dan itulah yang membuat Paulus berani menanggung risiko, membuka tabir penutup pikiran, membuka tabir penutup mata jasmani dan rohani, agar jemaat-jemaat Korintus, agar kita berjumpa dengan Kristus, mengalami perjumpaan Kristus yang mencerahkan kita, yang membangkitkan kita, yang membawa kita keluar dari kegelapan ke dalam kehidupan terang itu. Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah kita menganggap bahwa yang dimaksud dengan hamba Tuhan hanyalah para penderita, hanyalah para pendeta maksud kami? Apakah kita menganggap bahwa yang dimaksud dengan hamba Tuhan adalah para evangelis? Apakah hanya karena guru Injil? Apakah Bapak Ibu merasa bahwa anggota jemaat bukan sebagai hamba Tuhan? Sebagai anggota jemaat, apakah itu bukan sebagai hamba Tuhan? Sesungguhnya kita mempercayai bahwa Tuhan memanggil kita secara personal pada panggilan untuk menyatakan berita pertobatan. Itu adalah makna imamat am yang rajani. Imamat am orang percaya yang sudah diikrarkan oleh gereja-gereja kita. Jadi sesungguhnya kita semua, setiap pribadi, saya, saudara-saudara adalah pemberita Injil. Pemberita Injil kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Pemberita Injil kepada rekan-rekan kerja kita, teman mitra kerja kita. Kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil itu dengan tidak mempermalukan Tuhan Allah. Jadi bukan karena keinginan kita, bukan karena ambisi pribadi kita, atau bukan untuk dipuji-puji orang, tetapi karena kehendak Allah. Kita menjadi pemberita Injil kepada kekasih kita, khususnya di masa perayaan Valentine Day, yang menunjukkan adanya pengorbanan
Seperti Paulus menunjukkan pengorbanan hanya karena kasih Kristus. Ketika kita merayakan Valentine Day, kita menunjukkan kasih sayang kita bukan hanya orang-orang muda di dalam keluarga. Kita bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada suami istri. Di dalam gereja kita menunjukkan kasih sayang kita kepada Tuhan di dalam gereja kita. Kasih sayang yang tulus demi kehidupan yang lebih baik. Kasih sayang kepada orang yang kita kasih demi pertobatannya berjumpa dengan Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara kekasih, dengan adanya kesadaran akan panggilan Allah kepada kita, hanya karena kemurahan Allah akan mendorong kita melakukan pelayanan di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam bisnis kita, di dalam urusan-urusan dunia. Kita mengerjakannya dengan moto, dengan prinsip, dengan keyakinan, pelayanan, pekerjaan, melayani dengan setulus hati. Karena kemurahan Allah, maka kita bekerja, maka kita melayani dengan ikhlas, tuntas, dan berkualitas. Dan jika kita melakukannya, itulah Bapak Ibu Saudara kekasih, kado Valentine dari hamba Tuhan yang setia. Suami adalah hamba Tuhan yang setia kepada istri. Istri adalah hamba Tuhan kepada suaminya. Suami istri adalah hamba Tuhan kepada anak-anaknya. Kita semua sesama hamba Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita melakukan karena kemurahan Allah. Itulah kado Valentine dari hamba Tuhan yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih sabdamu yang mencerahkan hati kami, mendorong, memotivasi, dan memberanikan kami pada pertobatan yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus yang mati berkorban menghapus dosa kami, kami berdoa. Amin.